Mari kita lihat bersama-sama firman Tuhan tentang keseimbangan hidup. 5 pilar kekayaan. Kita baca satu ayat diambil dari Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-21, bukan 19 ya. Seharusnya Matius 6 ayat 21 dengan suara yang lantang 2-3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Haleluya. Ini perkataan Yesus ya, yang diikuti dengan ayat yang tidak asing bagi kita semua kalau Anda terus membaca sampai ayat yang ke-34 dari Injil Matius pasal yang ke-6 terkait dengan jangan khawatir tentang apapun dalam kehidupan kita. Klik. Banyak gereja menghindari topik soal kekayaan, soal keuangan karena dianggap sensitif. Padahal kalau kita mau jujur, banyak masalah keluarga, banyak masalah hubungan kita dengan sesama justru berakar dari keuangan. Kalau Anda mau tahu kualitas atau kekokohan, kekuatan dari hubungan Anda dengan orang lain, berurusanlah dengan uang. Maka Anda akan melihat apakah selama ini hubungan Anda kokoh atau hubungan Anda rapuh sebenarnya. Jadi uang ini, kekayaan ini banyak menjadi akar permasalahan di banyak hubungan dan relasi di antara sesama manusia. Dan menariknya, Yesus sering berbicara tentang uang dan kekayaan melalui berbagai perumpamaan di Alkitab. Karena Yesus tahu bahwa yang namanya harta itu berkaitan dengan hati. Klik. Sebagai prinsip dasar, kita ambil dari Ulangan 8 ayat 18. Haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan atau potensi untuk memperoleh kekayaan. Jadi yang namanya kekayaan itu bukan sesuatu yang tabu bagi orang Kristen sekalipun. Kekayaan bukan dosa. Uang bukan dosa. Cinta akan uang itulah akar segala kejahatan. Cintanya bukan uangnya. Jadi hatinya yang seringkali menjadi sumber masalah. Kemampuan menghasilkan kekayaan adalah dari Tuhan. Ini yang harus kita sadari betul. Sehingga ketika kita sudah kaya raya pun kita tetap rendah hati. Ini satu-satunya yang bisa membuat kita tetap rendah hati. Kalau kita ingat dari mana semua yang kita miliki ini berasal. Pengelolaannya adalah tanggung jawab kita. Tentu disertai dengan hikmat daripada Roh Kudus. Nah, mari kita singkirkan dulu kesalahpahaman tentang kekayaan. Klik. Banyak orang berpikir bahwa kekayaan itu sama dengan uang ditambah aset yang kita miliki. Padahal, kalau kita bicara kekayaan lebih dari sekedar materi, lebih dari sekedar uang, lebih dari sekedar aset yang Anda bangga-banggakan. Karena itu pagi menjelang siang hari ini, kalau kita mau hidup kita benar-benar utuh seperti yang Tuhan kehendaki dan dapat dinikmati, kita harus memahami ada 5 jenis kekayaan. Klik. 5 jenis kekayaan ini semuanya harus kita miliki. Yang pertama adalah kekayaan sosial. Kekayaan relasi. Social wealth. Ini adalah kemampuan kita untuk membangun hubungan dengan sesama. Inilah yang seringkali kita sebut dengan networking. Saya pesankan kepada anak saya yang sekolah di luar negeri, pelajaran bukan nomor 1.
tetapi networking nomor satu. Demikian juga anak-anak Anda dimanapun mereka bersekolah, yang penting bukan juara satu terus setiap semester, nilainya selalu yang terbaik dan sempurna di sekolah, tapi yang terpenting dalam hidup Anda dan anak-anak Anda adalah networking. Yang pertama dan utama tentunya networking dengan Tuhan, karena Dia sumber segalanya. Kita harus punya relasi dengan Tuhan, karena itulah yang akan mempengaruhi semua relasi yang lain. Networking yang lain. Hubungan yang baik dan benar adalah harta yang mahal. The currency of business. Currency itu mata uang. Kalau Anda mau berbisnis, yang paling mahal mata uangnya bukan uang itu sendiri, melainkan networking Anda. Karena itu secara sederhana dapat disimpulkan bahwa network Anda, jaringan Anda menentukan net worth. Kekayaan bersih Anda, harta bersih Anda, itu ditentukan oleh seberapa luas, seberapa banyak, seberapa dalam network Anda. Anda bisa punya banyak teman, banyak kenalan, tapi mereka bukan network kalau mereka tidak bisa menolong Anda. Network, yang namanya network itu adalah orang yang bisa menolong Anda. Ketika Anda terpuruk, ada orang yang mengangkat Anda. Itu baru namanya network. Jangan bilang, oh aku kenal si ini, oh aku kenal si ono. Tapi ketika minta tolong, siapa elu? Nah itu Anda SKSD. Sok kenal, sok dekat. Yang penting adalah network. Ini tentu kita bicara secara manusia ya. Ada hal-hal supranatural yang hanya Tuhan yang bisa lakukan. Itu sudah pasti. Mempertemukan dengan orang yang benar pun, itu bukan kuasa kita. Melainkan Tuhan yang mempertemukan kita dengan network yang benar. Bagian kita, Amsal 22 ayat 1, nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Inilah yang namanya integritas sosial. Integritas sosial adalah modal investasi yang termahal. Reputasi yang baik itu ibarat mata uang yang tidak terlihat. Sekali rusak, perlu waktu yang lama untuk memulihkan. Itu pun kalau Anda punya kesempatan untuk memulihkan. Banyak orang tidak punya kesempatan untuk memulihkan reputasinya yang sudah rusak. Ada satu orang tua yang bekerja di perusahaan di mana saya bekerja. Dia boleh dibilang mengkhianati perusahaan. Dia menjadi anggota serikat pekerja yang suka memojokkan perusahaan di mana dia digaji dan dari mana dia hidup. Anaknya bekerja juga di perusahaan di mana papanya pensiun. Perusahaan yang sama. Apa yang terjadi? Reputasi papanya menurun pada anaknya. Padahal mungkin anaknya bisa kerja, anaknya rajin, anaknya mungkin baik, mungkin punya sifat yang berbeda dengan papanya. Tapi apa penilaian manusia? Like father, like son. Karena itu Anda sebagai orang tua, jagalah reputasi sebaik-baiknya. Karena inilah nilai tukar mata uang dalam bisnis, dalam membangun networking. Suatu hari Anda memperkenalkan anak Anda kepada relasi Anda, kepada kolega Anda. Mudah-mudahan reputasi Anda adalah reputasi yang baik. Jangan sampai dibilang, ini anaknya siapa? Oh, si itu tuh, yang pernah nyolong duit tuh. Oh itu tuh, ini anaknya si itu tuh yang pernah ngutang nggak bayar tuh.
Wah, bahaya saudara. Selesai hidup Anda, bukan hanya hidup Anda, anak-anak Anda pun selesai hidupnya. Sekalipun di dalam Tuhan ada yang namanya penebusan, tapi kita berurusan dengan manusia yang mungkin tidak punya hati yang penuh maaf. Mohon maaf, dunia ini kejam. Dalam Tuhan ada yang namanya belas kasihan, kasih karunia. Tapi berurusan dengan businessman. Kalau reputasi Anda sudah rusak, dosa Anda diampuni oleh Tuhan. Tapi mungkin tidak diampuni oleh kolega Anda. Atau oleh partner bisnis Anda. Karena itu sangat penting kita menjaga nama baik, reputasi yang baik, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Faktanya dalam hidup ini peluang sering datang lewat orang. Rezeki kita seringkali berwujud relasi. Berkat seringkali datang dalam bentuk bukan uang melainkan orang. Karena itu jika kita menjadi pribadi yang baik terhadap banyak orang, maka banyak peluang yang akan mendatangkan kekayaan. Dan relasi kita menentukan percepatan hidup. Tentu Tuhan yang memberikan semuanya ini. Jadi saya ngomong ini jangan dipandang dari sisi bahwa kita harus mengandalkan kekuatan manusia. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, kita punya kuasa yang jauh lebih besar dibandingkan kekuatan kita sendiri. Tetapi saya mau katakan bahwa relasi kita, network kita, itu menentukan percepatan hidup kita. Banyak orang tidak maksimal dalam hidupnya, bukan karena mereka tidak pintar, tetapi tidak ada orang yang mengangkat mereka naik. Karena tidak punya hubungan yang baik dengan sesama. Banyak orang berdoa minta berkat, tapi menutup diri dari relasi. Datang ke gereja nggak mau, bersosialisasi tidak mau, bergaul tidak mau. Loh, kadang dan bahkan seringkali, saya tidak bisa bilang kadang, seringkali berkat yang Tuhan berikan datang dari koneksi kita. Tapi kalau Anda selalu mengisolasi diri, selalu sendirian, malu, tidak mau keluar kamar, tidak mau berkomunikasi, bersosialisasi, bergaul dengan sesama manusia, bergaulnya cuma sama anjing. Mohon maaf, Anda sedang mengurangi peluang berkat Anda. Karena saya mau katakan, berkat Anda seringkali berwujud relasi. Dan kita perlu, karena kita punya destiny yang besar dalam hidup kita. Tuhan menanamkan benih yang luar biasa dalam hidup kita. Kita tidak bisa menggapainya sendiri. Kita tidak bisa mewujudkannya sendiri. Kita perlu orang lain. Kita perlu sesama. Kita perlu orang yang ditunjuk, dipilih oleh Tuhan untuk mengangkat kita dan mempercepat promosi kita. Karena itu miliki hubungan yang baik dengan banyak orang. Relasi bukan sekedar jumlah, tadi saya sudah singgung. Tetapi kualitas. Bukan berapa banyak kenalan kita, tapi siapa yang percaya pada kita. Siapa yang mau invest dalam diri kita. Siapa yang mau membukakan pintu bagi kita. Itu network kita. Kita harus cari orang itu. Kita harus minta sama Tuhan. Ada orang yang membukakan pintu bagi kita. Saya tidak akan ada seperti saya ada saat ini kalau Tuhan tidak menetapkan beberapa orang dalam hidup saya untuk mempercepat karir saya. Semua karena Tuhan. Karena Tuhan sumbernya. Manusia-manusia di sekitar kehidupan kita ini dipakai oleh Tuhan
untuk mempercayai kita. Makanya kita perlu yang namanya perkenanan Allah dan manusia. Berkat daripada Allah dan manusia. Kemurahan Allah dan manusia. Doakan itu setiap hari atas anak-anak Anda, atas cucu-cucu Anda. Karena hanya perkenanan Allah lah yang sanggup mempercepat hidup Anda. Di mana hari-hari ini percepatan sangat diperlukan. Mephiboset, siapa yang kenal dia? Cacat, hidupnya tersembunyi, tidak punya posisi apa-apa. Tapi karena papanya punya relasi yang baik dengan Daud. Papanya lebih menghargai hubungan ketimbang jabatan. Jabatan raja seharusnya turun ke Yonatan. Bahkan Saul pernah bilang sama Yonatan, selama Daud masih hidup, kerajaanmu tidak akan pernah kokoh, Yonatan. Kenapa sih kamu belain Daud terus? Aku tahu apa yang kamu lakukan. Tapi Yonatan karena dia sudah punya covenant dan dia menghargai covenant itu dengan Daud. Dia pegang teguh sampai hilang nyawanya. Dia tetap tidak punya kerajaan apa-apa. Dia tidak mewarisi apa-apa dari papanya. Akhirnya tahta itu toh turun ke Daud. Tapi karena dia menghargai covenant lebih dari segalanya. Anaknya yang tidak diketahui keberadaannya pun Tuhan sanggup untuk mengangkat dia. Dan menjadi anak kerajaan. Duduk semeja dengan anak-anak raja yang lain. Makan sama-sama dengan mereka. Setara, sederajat. Hanya karena seorang ayah yang rela mengorbankan kesombongannya, haknya untuk memperoleh warisan dari papanya demi menghargai covenant, menghargai relasi dengan sesamanya. Jadi kita bisa menikmati berkat ini dengan banyak cara, dari orang lain, dari koneksi kita, dari warisan relasi kita. Relasi yang papa kita punya dengan orang lain. Karena papa kita punya reputasi yang baik, punya nama yang baik. Sehingga Anda mendapatkan jatah dari berkat nama baik itu. Karena itu relasi yang benar bisa mengangkat generasi berikutnya. Demikian juga sebaliknya, dapat meruntuhkan, dapat membuat generasi berikutnya layu sebelum berkembang. Anda pilih yang mana? Saya berdoa semua Anda memilih nama yang baik, reputasi yang baik, integritas sosial yang baik. Karena itu bukan hanya mempengaruhi hidup Anda sendiri, melainkan keturunan Anda. Kerabat Anda, semuanya terdampak. Karena itu ini kekayaan yang sangat penting, social health, wealth, kekayaan sosial, kekayaan relasi, networking. Haleluya. Klik. Ini tadi sudah ya, rupanya belum diklik. Sorry, saya tadi nggak terlalu berapi-api menyampaikan tentang social wealth. Klik yang kedua ini, financial wealth. Nah ini yang paling sering disinggung. Ini saya cepat saja ngomong ya. Kekayaan uang. Ini yang paling sering dibahas. Segala bentuk investasi yang Anda miliki adalah financial wealth. Namun, seringkali ini yang orang salah hitung. Kekayaan Anda yang sesungguhnya, itu bukan hanya aset Anda. Bukan hanya berapa banyak uang yang Anda punya di bank. Tetapi aset itu harus dikurangi dengan yang namanya utang. Berapa banyak utang Anda? Selisihnya itu barulah yang Anda bisa klaim sebagai kekayaan Anda. Banyak orang tidak sadar utangnya melebihi aset. Jadi sebenarnya Anda bukan kaya raya tapi defisit. Pengeluaran lebih besar dibandingkan penghasilan.
Lebih besar pasak daripada tiang. Itu Anda minus, bukan kaya. Klik. Ada 3 jenis pendapatan, semua tahu. Yang pertama, active income, pendapatan aktif. Yang kedua, passive income. Ini yang dinamakan uang bekerja untuk kita. Anda tidur pun, Anda dapat penghasilan. Itu passive income. Ada yang namanya portfolio income. Investasi, ini yang benar-benar investasi. Realitanya adalah, kalau kita masih harus terus bekerja untuk hidup, berarti kita belum bebas secara finansial. Dan kalau Anda belum bebas secara finansial, ya jangan malas-malasan. Ini yang membuat saya bangun setiap pagi, sekalipun berat. Tiap pagi jam 5 pagi saya bangun. Kenapa? Karena saya belum merasakan bebas secara finansial. Saya masih harus bekerja untuk bisa hidup dan meneruskan hidup. Tapi banyak orang yang sekalipun belum bebas secara finansial, tapi hidupnya suka-suka. Tapi merasa berhak diberkati. Itu yang repot. Bangun suka-suka, tidur suka-suka, kerja suka-suka. Tapi berkat mau dong. Saya tiap pagi ketemu tuh Tante Foni. Jam 6 pagi Tante Foni selalu lewat Pulau Mas. Jalan kaki. Nah itu jam itu saya berangkat ke kantor. Jam 6 pagi. Emangnya Anda pikir saya sukacita melakukan itu? Oh enggak. Kalau bisa saya nggak perlu melakukan itu. Semua orang juga maunya seperti itu. Tapi saya belum bebas secara finansial. Jadi masih harus melakukan itu. Marilah kita menyadari kalau kita belum mengalami yang namanya financial freedom. Ya teruslah bekerja. Cari sumber penghasilan bagaimana caranya. Tidak perlu mengasihani diri. Saya juga kadang-kadang cuman diem aja ketika saya rasanya udah capek, udah lelah. Ya udah, istri nanya, kamu capek ya? Enggak. Saya nggak boleh capek. Karena ketika saya mulai capek, saya mulai mengasihani diri. Mulai kasih kesaksian yang suka membuat orang sedih. Komplain, keluh kesah. Enggak, saya berusaha menghindari semua itu. Saya ingat, oh saya belum financially free. Saya masih harus bekerja. Masih ada 2 anak yang harus disekolahkan sampai lulus universitas. Dan itu menjadi motivasi saya untuk setiap hari melakukan apa yang saya harus lakukan. Karena itu kalau Anda belum bebas secara finansial, maka Anda perlu bangun dari mimpi dan bekerja untuk mewujudkan mimpi itu. Karena yang namanya berkat tidak bisa hanya diperoleh dengan bermimpi. Harus dikerjakan. Sesuaikan gaya hidup, jangan BPJS. Budget pas-pasan jiwa sosialita. Haleluya. Dan ini berkaitan dengan social wealth tadi. Financial wealth itu berkaitan dengan social wealth. Kita pun diajari sama Alkitab. Yesus yang ngomong. Lukas 16 ayat 9 dikatakan di sana, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Pakai uang Anda untuk bangun pertemanan, bangun koneksi, bangun network, jangan pelit. Jangan tiap kali makan mengharapkan dibayarin orang. Saya makan sama bos saya. Bos saya ini, yang gajinya berapa kali lipat dari saya. Makan, siapa yang bayar? Saya yang bayar.
Itu baru mentalitas lebih daripada pemenang. Haleluya. Saya tagih nggak sama bos saya. Bos, tadi makan saya yang bayar loh. Bos kan lebih kaya dari saya. Enggak. Telan aja itu. Bill. Kwitansi itu telan aja udah. Begitu selesai bayar, buang. Nggak usah dilihat-lihat lagi. Nanti munculnya di kartu kredit. Tapi nggak apa-apa. Itu harga pertemanan yang harus kita bayar. The price of networking. Jangan tiap kali makan, begitu udah selesai makan semua ke WC tiba-tiba. Hilang. Sampai balik-balik udah dibayar ya tadi ya. Padahal gue mau bayar loh. Itu orang mau numpang keren aja itu. Tadi gue udah mau bayar tuh. Gue udah feeling tuh, kita semua udah feeling, gak usah pakai feeling kalau mau bayarin. Kebanyakan orang terlalu ngeroh banget, giliran mau bayar ngeroh. Tapi kehidupan sehari-hari penuh dengan kedagingan, bingung saya. Giliran harus berkorban ngeroh, aku gak dengar suara Tuhan. Anda dengar suara Tuhan ya sampai kiamat Anda gak akan pernah bayarin orang. Kalau Anda mau bayarin orang, bayarin aja. Jangan takut tolong orang. Jangan takut, dia kan lebih kaya. Bukan aku yang seharusnya bayar. Nggak usah perhitungan kayak gitu. Tuhan melihat. Haleluya. Dan Tuhan sanggup memberkati Anda. Anda tidak pernah tahu loh. Apa yang Anda bayar kecil. Karena bos Anda suka sama Anda. Dia bilang sama bosnya lagi. Kan bos punya bos. Bos, kalau yang sama ini nih, tolonglah dilebihin dikit deh naiknya. Kan bisa aja. Semua karena Tuhan tentu. Semua sumbernya Tuhan. Semua ini saya konteksnya Tuhan. Bukan meremehkan Tuhan atau meniadakan Tuhan. Tidak ada sama sekali. Ujung-ujungnya Tuhan. Tapi penting untuk kita membangun networking ini, saudara. Haleluya, pakai uang Anda. Mamon yang tidak jujur itu, pakai untuk mengikat persahabatan. Haleluya. Klik, saya udah kelamaan. Yang ketiga, time wealth, kekayaan waktu. Tadi kekayaan relasi, kekayaan finansial. Yang ketiga, kekayaan waktu. Ini yang sering kali tidak kita sadari sampai kita kehilangan kekayaan ini. Seberapa banyak kita memiliki waktu untuk menikmati kualitas hidup. Kita sudah kerja keras siang malam. Bahkan sampai subuh. Pertanyaannya, apakah Anda menikmati berkat yang Tuhan berikan dalam hidup Anda? Kalau Anda belum bisa menikmati kekayaan finansial yang Tuhan berikan dalam hidup Anda tidak punya teman. Anda kaya raya sih, tapi nggak punya teman. Tidak punya pergaulan. Anda tidak benar-benar kaya. Anda harus punya 5-5-nya ini yang saya akan ngomong nanti. Yang ketiga ini pun penting. Ciri-ciri orang yang tidak punya kekayaan waktu. Uangnya ada, tapi tidak punya waktu menikmati liburan. Tidak bisa makan makanan favorit. Itu Anda tidak benar-benar kaya. Liburan pun masih mikirin kerjaan. Makan pun gak bisa lepas dari HP karena Anda sibuk dengan orang lain yang bukan keluarga Anda. Tidak bisa beribadah. Kerja sampai ke gereja pun gak sempat. Nah itu Anda tidak punya kekayaan waktu. Kesehatan Anda terganggu karena kurang istirahat. Tidak punya waktu keluarga. Itu Anda kaya mungkin secara materi.
tapi Anda tidak kaya secara waktu. Klik. Semakin banyak uang yang kita miliki, seharusnya kita memiliki lebih banyak kebebasan. Bukan malah terikat untuk terus cari uang. Atau segala sesuatu Anda ukur pakai uang. Kalau tidak menghasilkan uang, Anda tidak mau. Ketemu keluarga, tanya apa untungnya buat aku. Semuanya diukur bisnis. Itu Anda bertransaksi. Bukan membangun relasi. Jadi pertanyaannya yang penting bagi Anda dan saya, apakah kita memiliki bisnis atau bisnis yang memiliki kita? Ini bukan hanya untuk bisnis. Pertanyaan yang sama untuk pelayanan. Apakah kita memiliki pelayanan atau pelayanan yang memiliki kita? Kita yang ngatur pelayanan atau pelayanan yang ngatur kita? Apakah kita memiliki pekerjaan atau pekerjaan yang memiliki kita? Apakah kita punya karir atau karir yang memiliki kita? Apakah kita punya uang atau uang yang punya kita? Tergantung siapa yang memanage siapa. Hidup Anda dikendalikan oleh apa dan siapa. Itu time wealth, kekayaan waktu. Klik yang keempat. Ngebut nih yang 3 terakhir ya. Physical wealth. Kekayaan fisik. Kesehatan. Ini adalah kekayaan yang paling mahal. Seringkali orang mati-matian cari uang untuk membiayai supaya mereka tetap sehat karena hidupnya sakit-sakitan. Itu konyol. Jika kita stres, kita sakit, dan tidak bisa melakukan aktivitas, maka sesungguhnya kita belum mengalami kekayaan kesehatan. Tubuh adalah alat, bukan sekedar wadah. Harus dipakai secara aktif, bukan hanya menunggu untuk menerima. Bukan hanya pasif. Kalau tubuh error, kita semua tahu ini. Panggilan kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, semuanya akan terganggu. Semuanya akan terhambat. Pengkhotbah 5 ayat 19, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa, ini berbicara tentang kesehatan, untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Ayat ini menekankan bahwa kita perlu kuasa dari Tuhan untuk menikmati. Ini berbicara tentang kesehatan. Anda punya banyak hal, banyak materi. Kalau Anda tidak punya kesehatan, uang tidak bisa dinikmati. Keluarga tidak bisa dinikmati. Pelayanan boro-boro kalau Anda bisa berdiri. Kesehatan sangat penting. Klik 4 kunci kesehatan secara cepat. Kita semua juga sudah tahu ini. Teori mah semua tahu. Tinggal prakteknya yang seringkali kita kehilangan penguasaan diri. Nomor 1, makanan. Haleluya. Makan secukupnya. Makan seimbang. Makan sehat. Jangan sampai Anda harus dipaksa makan sehat nantinya. Klik yang kedua, exercise. Olahraga. Aktif. Ya, tidak harus kardio sih, tapi kalau bisa kardio boleh. Latihan otot. Disiplinkan diri untuk berolahraga. Jangan bangga hidup Anda mager. Oh, aku menikmati berkat Tuhan. Oh iya, Anda menikmati berkat Tuhan, tapi Anda tidak mengelola berkat Tuhan dengan bijaksana. Kalau Anda mager. Kardio untuk melatih jantung, melancarkan pembuluh darah. Tahukah Anda setiap kali Anda olahraga, jantung Anda itu membuat saluran yang baru.
Jadi kalau saluran yang lama sudah sumbat, ada saluran yang baru. Anda masih bisa nafas dengan baik. Anda tidak gagal jantung. Anda tidak mudah terkena serangan jantung. Asal tidak berlebihan tentunya. Angkat beban, supaya apa? Supaya tidak mengalami sarkopenia. Nah, ini istri saya jago nih, istilah-istilah kayak gini. Penurunan massa otot, karena dia sering khotbahin saya yang kayak gitu-gitu, saudara. Istilah-istilah yang saya nggak ngerti. Cocok jadi dokter sebenarnya dia. Haleluya. Klik. Yang ketiga, cara menjaga kesehatan, rest. Tidur. Plus minus 7 jam. Supaya apa? Supaya terjadi detoksifikasi alami dari Tuhan terhadap seluruh tubuh kita. Perlu. Haleluya. Siapa tokoh Alkitab yang kurang tidur sampai depresi pengen mati? Elia. Elia. Solusinya apa? Coba kalau Elia datang ke banyak hamba Tuhan hari ini. Oh, kamu kurang doa. Kamu mesti nambah puasa. Tapi Elia datang ke Tuhan. Untungnya dia datang ke Tuhan. Bukan kepada manusia. Dia curhatnya sama Tuhan. Kalau curhatnya sama manusia, lu banyak komplain lu. Elia datang ke Tuhan yang maha penyayang dan maha pengertian. Sama Tuhan disuruh apa? Lu tidur dulu deh. Nih gua kasih makan. Nanti lu bangun makan. Habis makan, tidur. Nanti lu bangun, sudah ada makanan lagi. Ah, itu solusinya Tuhan. Beda banget sama solusinya manusia ya. Kadang manusia itu lebih rohani dari Tuhan. Heran saya. Tapi luar biasa Tuhan yang kita sembah ini. Dia sangat mengerti ciptaannya. Jadi terkadang solusi yang paling rohani adalah pemulihan fisik. Dengan tidur. Tapi jangan kelamaan tidur. Tidur mulu, ya kan? Bilang nanti, oh Tuhan suruh aku tidur. Ya itu ya Tuhan yang mana juga nggak jelas. Banyak kali alasannya manusia ini ya. Paling pintar lah menciptakan penjelasan, apalagi orang Indonesia. Wah, gitu kan. Pak, kita itu orang Indonesia itu diciptakan kreatif dalam ngeles. Ya, ngeles. Ya. Aduh, nggak usah ngomong lah. Saya udah mau ngomong nih sebenarnya. Cuman ingat nih ada rekaman nih kan. Paling pinter lah ngeles itu. Hanya demi jabatan. Pinter kali ngeles. Yang keempat, jaga kesehatan, do not stress. Mental rest, kelola stres. Karena stres bukan hal yang sepele. Bisa berujung pada kanker. Ya ini ada Dokter Edvina di sini, saya nggak terlalu ngerti, saya cuma percaya aja materinya ngomong gini ya udah sampaikan ya kan. Dan berbagai penyakit serius psikosomatis, GERD, orang stres itu bisa GERD rupanya ya. MAH, jantung, ginjal, makanya hidup orang itu Anda mungkin tidak tahu hidup orang lain ya. Mungkin dia sudah stres berat, cuman di permukaan nggak terlalu kelihatan. Makanya stop membanding-bandingkan diri dengan orang. Stop saling menghakimi satu sama lain. Kita tidak pernah tahu pergumulan dan perjuangan hidup orang lain. Klik. Yang kelima dan yang terakhir, ini kekayaan yang luar biasa. Good family. Keluarga yang baik,
keluarga yang sehat, keluarga yang bahagia. Kalau Anda punya keluarga yang bahagia, Anda orang yang kaya. Ini kekayaan yang tidak bisa digantikan oleh uang. Disebut sebagai harta yang indah. Karena keluarga adalah tempat kebahagiaan, tempat warisan nilai kebenaran, tempat pembentukan generasi. Klik. Dan tujuan Tuhan menginstitusikan keluarga. Yang pertama, tentu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus beranak cucu, bermultiplikasi, menguasai dan memenuhi bumi, memerintah di bumi ini. Menjadi orang-orang yang ternama, terpuji dan terhormat. Mengelola hidup dengan benar, artinya Anda sedang memuliakan Tuhan. Jika Anda mengelola bumi dengan baik, bukan merusaknya, maka kita sedang memuliakan Tuhan. Yang kedua, keluarga melahirkan keturunan ilahi. Bukan hanya punya anak, tetapi mempersiapkan generasi yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Bukan yang mewarisi sifat buruk kita, melainkan yang mematahkan sifat buruk itu. Dan menjadi orang tua yang lebih baik dari kita. Karena itu orang tua dalam keluarga harus hadir, harus perhatian, harus kasih dukungan, berikan teladan, kasih arahan. Dan keluarga diciptakan yang ketiga untuk menjadi gambar atau maket. Bagi orang-orang properti ini mengerti kan? Maket. Hubungan Kristus dan jemaat. Jadi keluarga ini adalah cermin rohani. Untuk membangun keluarga yang baik perlu komunikasi, ada waktu kebersamaan, saling menghargai satu sama lain, tidak pilih kasih. Tidak suka membanding-bandingkan satu anak dengan anak yang lain. Karena kita menyadari setiap anak punya keunikannya masing-masing. Anda lihat Ribka dan Isai. Pilih kasih kan? Anda lihat keluarganya Yakub. Keluarga Israel. Berantakan. Berantakan. Yusuf dibenci tanpa alasan. Hanya karena dia dikasihi oleh orang tuanya, dia dipilih oleh Tuhan menjadi seseorang yang spesial pada nantinya. Terjadi hal-hal yang buruk dalam keluarga Israel sebenarnya. Karena dari sononya, orang tuanya sudah pilih kasih. Biar itu tidak terjadi dalam keluarga kita. Karena itu, sambil kita mengejar financial wealth, jangan sampai kita kehilangan social wealth, time wealth, physical wealth, ataupun family. Karena Tuhan merancang hidup kita seimbang, tidak timpang. Maksudnya, seiring dengan pengejaran kita akan uang, cari nafkah, jangan sampai kita kehilangan relasi dengan sesama. Jangan kita kehilangan waktu dengan orang-orang di sekitar kehidupan kita, mereka yang mengasihi kita. Jangan sampai kita kehilangan kesehatan kita. Terlebih jangan sampai kita kehilangan keluarga kita. Karena kekayaan sejati adalah ketika semua aspek ini berjalan seimbang. Bukan ekstrim di salah satu aspek.